Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Maaf, kami tidak bisa melanjutkan acara pernikahan ini. Lemas dan luluh Bagi tak berbentuk begitu mendengar hal itu. Seluruh keluarga Kartini Bagi tersambar petir di siang bolong. Laki-laki tua yang sedang duduk hanya menunduk lesu, membendung air mata yang hampir menganak sungai. Berita itu sungguh sangat mengejutkan, apalagi terucap dari mulut seorang calon besan. Dulunya, setelah kalimat itu meluncur keluar, tidak lagi ada harapan. Tapi apakah sebaiknya dicari dulu akar permasalahannya? Dia berusaha tegar, membela diri, juga percuma, karena pasti mereka juga tidak bakal percaya. Rumah ini perlahan menjadi sunyi, suara riuh para tetangga yang menyiapkan semuanya perlahan menghilang. Siang itu ketika semuanya bekerja keras menyiapkan acara pernikahan untuk Kartini, seorang gadis bunga desa yang sangat terkenal kecantikannya. Hal itu membuat seorang pemuda, anak juragan tanah tertarik meminangnya. Memang mereka juga sudah pernah menjadi teman waktu kecil sebelum anak juragan tanah itu pergi ke kota untuk belajar. Sebuah mobil mewah yang jarang dimiliki oleh siapapun di desa terparkir di halaman depan sebuah rumah sederhana milik keluarga Kartini. Hal itu mengejutkan semua penghuni rumah karena acaranya masih 2 hari lagi. Tapi mengapa mereka sudah datang? Kartini meremas spray tempat dia duduk sekarang. Dia memang berada di kamar, tapi bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Ternyata benar, mereka percaya dengan hasutan orang lain bahwa Kartini berselingkuh dengan laki-laki lain. Padahal hari ini ada seorang laki-laki yang memaksa Kartini untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Tak disangka itu menjadi penyebab terjadinya hal yang tak terduga. Malu, sedih, bercampur marah bergejolak di dalam diri Kartini. Orang tuanya memohon agar mereka tidak membatalkan pernikahan dengan putra mereka. Bukan karena mereka kaya, karena terlanjur semua tahu kalau Kartini akan menikah dengan Pandu, putra mereka. Membatalkan pernikahan akan menjadi aib dan mempermalukan keluarga Kartini. Sabar, Nduk, ini memang ujian. Wanita parubaya mengelus punggung Kartini yang kini mulai terisak. Bukan karena kegagalan pernikahan dengan Pandu, tapi sikap ayahnya yang rela merendahkan harga dirinya agar mereka tidak membatalkan rencana. Itulah yang membuat Kartini terluka. Dia ingat bagaimana mereka dulu mengemis ingin menjadikan Kartini menantunya. Mereka bahkan menjanjikan akan memberikan mahar yang fantastis. Namun bukan ini pertimbangan orang tua Kartini. Mereka menyerahkan semuanya kepada Kartini. "Nduk, apa kamu mau menerima lamaran Pandu?" ucap wanita parubaya kepada Kartini. Wanita itu sangat bijak. Dia tidak mau kalau Kartini menikah dengan dasar paksaan. Dia ingin anak perempuan satu-satunya yang dia miliki bisa bahagia dengan pilihannya. Kartini akan memikirkan dulu, Mbok. Kartini tahu kalau dia tidak bisa menolak karena orang kaya seperti mereka pasti melakukan segala cara agar keluarganya tidak bisa menolak. Mereka telah mengumumkan akan menikahkan putra mereka dengan Kartini. Hal itu membuat pemuda desa yang lain yang juga menaruh hati kepada Kartini
harus rela memendam keinginan mereka untuk dapat mempersunting Kartini, karena keluarga itu sangat berpengaruh dan kaya. Nduk, sepertinya mereka sudah mengumumkan akan menikahkan anaknya denganmu. Sepertinya kita tidak bisa mengelak lagi, Nduk. Baik, Mbok, Kartini mau menerimanya. Sejauh ini Kartini juga belum mendengar kabar buruk tentang Pandu. Tapi Nduk, anak mereka yang bernama Pandu lama nggak di sini. Jadi orang-orang belum mengenal dia dengan baik. Simbok takut kalau dia punya perangai tidak bagus kalau jadi suamimu. Wanita parubaya itu menatap Kartini dengan dalam. Anak yang dilahirkan 19 tahun yang lalu telah menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Dia mempunyai kulit putih bersih dan rambut hitam panjang, bergelombang, yang indah. Bentuk tubuhnya sempurna. Tidak heran sekuat apapun Kartini menutupinya ketika keluar rumah, pasti ada saja laki-laki yang mencuri pandang kepadanya. Kartini juga simbol wanita yang soleha. Dia tidak pernah absen mengikuti kajian kitab yang diadakan di surau setiap sore. Selain haus ilmu pengetahuan, Kartini juga menyadari bahwa hidup itu tidak abadi. Ada sebuah tempat yang lebih abadi daripada sekedar dunia yang fana. Kartini tidak pernah keluar pada malam hari. Selain menjaga dirinya, juga menjaga diri dari fitnah tetangga yang melihatnya. Bisa saja ada yang mencurigai, menggoda suami mereka. Padahal kemanapun Kartini selalu menundukkan pandangannya. Hanya saja satu impian Kartini, yaitu memiliki imam yang baik, laki-laki yang membimbingnya dunia akhirat. Kartini mengerjapkan matanya yang indah dan lentik. Simbok berdoa saja, semoga memang dia adalah jodoh yang terbaik buat Kartini, yang akan menjadi imam yang baik bagi Kartini. Kartini berusaha menenangkan ibunya. Dia sendiri sebenarnya dilanda ketakutan yang sama dengan ibunya. Tapi kembali lagi, dia berpikir kalau mungkin saja ini adalah jalan yang dipilih Allah, yang harus dia lalui. Tidak ada seorang pun yang bisa menentang apa yang digariskan. Kartini memeluk simboknya dengan erat, berusaha membuatnya tegar, juga mengisi keraguan dalam dirinya. Dia hanya memikirkan hal-hal yang baik. Tidak butuh waktu lama, semenjak mereka mengumumkan bahwa mereka akan menikahkan putra mereka dengan Kartini. Prosesi lamaran pun digelar. Semua tidak sabar melihat bagaimana mereka akan menikah. Apalagi Kartini terkenal dengan kecantikan dan budi pekerti yang baik. Kembali ke ruang tamu, sebuah keluarga memohon agar mereka tidak membatalkan pernikahan yang akan secepatnya digelar. Kartini mendengar tangis Simbok dan juga suara ayahnya yang meminta mereka memikirkan lagi baik-baik. Saya tidak sudi menikahkan anak saya dengan perempuan tidak benar seperti anak Anda. Suara lantang ayah Pandu menggelegar, mengisi sebuah ruang tamu kecil itu. Suara isak Simbok juga terdengar jelas di telinga Kartini. Dia juga ikut terisak. Harga dirinya seperti ikut tercapik-capik karena tidak seharusnya mengemis simpati seperti itu. Biarlah mereka bisa seenaknya sendiri membatalkan pernikahan. Ayah Kartini telah menabung bertahun-tahun untuk mewujudkan impian mereka, melihat anak perempuan mereka bersanding di pelaminan. Mereka hanya ingin melihat Kartini bahagia dan menggendong cucu yang sangat lucu. Undangan telah disebar, bahkan hidangan untuk jamuan pernikahan sudah mulai dipersiapkan. Kue-kue tradisional sudah mulai dibuat. Apa kata orang kalau tiba-tiba saja pernikahan itu dibatalkan? Mereka pasti akan menggunjing keluarga Kartini. Mereka pasti menganggap Kartini keluarga yang tidak tahu malu, gila harta, dan gila kehormatan. Kartini berhenti menangis. Dia mengepalkan tangannya. Air matanya sudah kering, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tunggu saja,
aku pasti akan membuktikan semuanya. Kartini sudah membulatkan hatinya. Percuma dia meratapi hal yang sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur dan ketan yang diolah menjadi aneka panganan sudah tidak bisa lagi menjadi butiran beras. Duk, seorang wanita dengan tangan penuh keriput dan kasar, menandakan betapa kerasnya kehidupan. Kartini ndak apa-apa, Mbok. Justru Kartini bersyukur. Mungkin memang dia bukan jodoh yang baik buat Kartini. Kalau Kartini sudah menikah dan terjadi hal seperti ini, bukankah nanti malah akan lebih berat buat Kartini? Karena pernikahan bagi Kartini bukan sesuatu yang main-main, tapi sesuatu yang sakral dan harus dijunjung tinggi dan mulia nilainya, Mbok. Memang sebagai gadis miskin sudah menjadi nasi dan lauk sehari-hari. Berbagai macam hinaan dan tudingan keji terhadap keluarganya. Tapi ayahnya yang sederhana menerimanya. Baginya hidup itu hanya nerimo panduming Gusti. Menerima semua yang ditakdirkan. Meyakini bahwa setiap orang hidup mempunyai porsinya masing-masing. Tidak bisa gerusa-gerusu atau ceroboh dan sembarangan. Hal itu juga berpengaruh terhadap Kartini. Dia memikirkan semuanya dengan matang, menerima keadaan dengan ikhlas, sambil terus berusaha merubah hidup menjadi lebih baik setiap harinya. Orang-orang yang tadinya datang membantu, perlahan-lahan mulai meninggalkan rumah Kartini satu persatu, diiringi dengan desas-desus aneh yang entah siapa yang pertama kali menyebarkannya. Bahan makanan dan juga peralatan dapur masih berserakan di mana-mana. Jajanan warna-warni masih tertata rapi. Para tetangga pasti sudah terhasut omongan Binem, tetangga Kartini, yang entah mengapa, apa yang dilakukan Kartini, semua serba salah. Dia selalu memata-matai Kartini. Entah apa yang dilakukan Kartini selalu salah. Dia juga iri kalau sampai Kartini mendapatkan orang kaya. Kartini berencana ke kota untuk membeli beberapa keperluan karena di desa terbatas, jadi tidak ada yang menyediakan pernak-pernik pernikahan dengan lengkap. Saat itu Warsiti datang. Warsiti adalah anak perempuan Binem yang seumuran dengan Kartini. Pernikahan Kartini tinggal beberapa hari lagi, sehingga beberapa tetangga sudah dibuka, menyiapkan sesuatu yang sekiranya bisa dicicil untuk dibuat. Binem adalah tetangga dekat Kartini, yang bagaimanapun karakternya, demi kerukunan tetangga sudah pasti diundang untuk rewang di keluarga Kartini. Binem juga membawa anak perempuannya bernama Warsiti. Warsiti ini sebaya dengan Kartini, karena itu dia bisa masuk ke kamar Kartini. Kar, sepertinya banyak yang kurang, bagaimana kalau kita ke kota? Ya, walaupun kamu nanti sudah ada yang merias, tapi kan kamu juga harus punya bedak sendiri. Masa nanti kamu punya suami gak bisa dandan? Warsiti terus memprovokasi Kartini agar dia mau ke kota bersamanya. Dia juga menyebutkan kalau banyak peralatan dan perlengkapan yang perlu dibeli. Sedangkan di desa tidak ada. Untuk titip kepada seseorang, biayanya juga akan mahal. Tapi kan tinggal beberapa hari lagi, jadi katanya sebaiknya aku tidak kemana-mana. Halah, gak apa-apa. Itu kan kepercayaan orang zaman dulu. Sekarang sudah gak ada yang seperti itu. Bahkan ada yang besok menikah masih kemana-mana tuh. Warsiti terus meyakinkan Kartini. Mereka memang berteman sejak kecil, walaupun karakter mereka berbeda. Nanti saya tanya Simbok dulu deh bagaimana baiknya. Sudah, kalau masalah Bude, biar nanti aku aja yang ngomong sama dia. Pokoknya besok kamu bersiap-siap berangkat sama aku. Tapi Kartini masih ragu. Aku mau beli baju buat dipakai nanti pas acara. Aku kan juga mau kelihatan cantik. Siapa tahu nanti ada pemuda yang meliriku, iya kan? Memang kita tidak tahu ada apa di balik hati seseorang. Walaupun kelihatan sangat baik di depan kita tidak pernah tahu apa yang ada di belakang semua itu.
Memangnya bagaimana caranya kita ke kota? Jalanannya kan susah dan tidak mungkin kita sampai di sana jalan kaki. Kalau itu mah gampang, nanti aku mau pinjem motornya teman aku. Di sebuah rumah sederhana, tidak jauh dari rumah Kartini, seorang pemuda berbadan gelap mondar-mandir di ruang tamu sederhana. Hanya ada beberapa kursi kayu dan meja di depannya. Dia menunggu sendiri karena yang empunya rumah sedang rewang di rumah Kartini. Seorang gadis langsung masuk ke dalam rumah itu. Ya, itu memang rumah Warsiti. Dan pemuda di dalamnya adalah Kusno, pemuda kampung yang sudah lama naksir Kartini. Gimana? Apa dia mau kamu ajak ke kota? Iya, dia mau. Besok kami akan pergi pagi-pagi. Baiklah, rencana kita jangan sampai gagal. Beres, percaya sama aku. Mana kunci motornya? Pemuda itu merogoh sakunya dan meletakkan kunci motor yang dibawanya di atas meja. Entah apa yang mereka rencanakan sebenarnya. Kar, ini bagus enggak? Sebelum menelpon Kusno, Warsiti masih sempat mengambil sebuah baju dan mencobanya. Bagus kok, warnanya cocok buat kamu. Kartini juga sudah melihat baju yang cocok buat ibunya, jadi dia segera memberinya. Setelah mereka berbelanja dan membeli apa yang mereka inginkan, tidak terasa matahari semakin condong ke barat. Artinya sebentar lagi hari mulai gelap. War, pulang yuk. Bentar Akar, aku masih bingung nih milih. Warsiti bergeming, dia malah berpura-pura tidak mendengarkan Kartini. Kartini mulai gelisah, dia bingung harus apa. Karena Simbok pasti mengkhawatirkannya. Belum lagi masih banyak pekerjaan yang harus dia lakukan di rumah. Bagus enggak, Kar? Bagus kok. Ya sudah, itu aja. Bagus kok, ayo cepetan pulang. Makan dulu yuk, aku lapar, pengen bakso nih. Warsiti terus berusaha menahan Kartini dan mengulur waktu. Kartini merasa tidak enak menolak keinginan Warsiti karena dia sadar Warsiti yang memberinya tumpangan. Dia masih percaya kalau Warsiti adalah teman masa kecil dan tetangga yang baik karena selama ini Warsiti selalu bersamanya. Kusno dan anak buahnya telah sampai di kota. Dia sudah memimpin orang-orang itu agar berada di posisinya. Dia akan menunggu sampai waktu yang tepat di mana orang-orang tidak terlalu ramai. Mereka berpencar di tempat masing-masing. Kusno sudah menemukan tempat yang tepat untuk menunggu di sebuah gudang kosong jauh dari keramaian. Dia menyulut rokok di mulutnya sambil duduk menopang kaki. Dia tersenyum dengan licik. Akhirnya apa yang dia angankan akan menjadi kenyataan. Walaupun dengan cara yang keji sekalipun, dia selalu membayangkan wajah cantik Kartini bisa dia miliki seutuhnya. Akhirnya Kartini menemani Warsiti untuk makan bakso, walaupun perasaan dia terus tidak enak. Ayo dong, kamu juga makan. Kamu aja yang makan, aku lagi gak selera. Kartini terus gelisah, dia takut kalau pulang malam, Simbok akan khawatir. Belum lagi dia akan dipandang macam-macam kalau berani keluar malam. Warsiti terus berusaha menahan Kartini dengan makan bakso pelan-pelan. Matahari pun semakin akan tenggelam. Azan maghrib bersautan dari masjid dan musola terdekat. War, ayo dong kita pulang, sudah hampir malam nih. Oh iya, tadi dekat sini ada musola. Kamu kesana dulu aja, aku tunggu di sini. Soalnya aku sekarang lagi Warsiti menyarankan Kartini agar bersembahyang dulu di dekat situ. Ya sudah deh, aku kesana dulu ya. Kamu cepetan makannya. Setelah Kartini pergi, Warsiti segera menghubungi Kusno. Halo, bagaimana? Beres, setelah ini kamu harus meninggalkan dia. Warsiti manggut-manggut. Dikala hati diselimuti kegelapan, mereka akan merasa kebahagiaan yang amat semu sebelum ke jurang penyesalan yang mendalam. Kartini sudah kembali ke warung bakso itu. Aku sudah selesai nih, pulang yuk. Warung itu agak berada jauh dari pusat keramaian yang mungkin akan segera sepi ketika pertokoan di sekitarnya tutup.
Mereka kemudian ke tempat memarkirkan motor. Kar, tiba-tiba perut aku sakit nih. Sakit banget, mungkin tadi kebanyakan aku pakai sambelnya. Gimana nih, sepertinya aku tak bisa mengendari motor deh. Kalau kayak gini, benar, mulus banget. Gimana dong? Apa kita ke rumah sakit ya? Aku dengar kalau di kota seperti ini ada rumah sakit yang buka sampai malam. Tidak seperti puskesmas di kampung. Kartini juga panik karena tidak mungkin dia mengendarai motor pulang, apalagi bukan motornya. Dia takut terjadi sesuatu kalau dia tidak cakap mengendarainya. Nggak usah, nggak perlu, tapi bisa minta tolong beliin obat aja nggak? Aku akan nunggu di sini, sakit banget nih rasanya. Di mana beli obatnya? Sepertinya di sekitar sini toko sudah tutup. Ada kok, kamu hanya perlu berjalan melewati gang itu. Nah nanti kalau ketemu jalan besar, kamu nyebrang. Di sana apoteknya. Aduh sakit banget nih perut aku, cepetan ya. Warsiti semakin berpura-pura memegang perutnya dan kesakitan. Kartini yang panik tidak berpikir lama. Dia melihat ke sebuah gang yang agak gelap. Tapi mungkin dia akan melewatinya demi sahabatnya. Kartini berhati sangat lembut sehingga dia tidak tega kalau melihat orang lain kesakitan. Oh ya Kar, barang-barang kamu biar di sini aja dulu. Aku akan menjaganya. Kamu cepetan pergi. Aku sudah sakit banget nih, nggak tahan. Ya sudah, kamu di sini biar aku yang cari obatnya. Kartini tanpa curiga sedikit pun berlari ke arah tempat yang ditunjukkan oleh Warsiti. Dia masuk ke dalam gang yang gelap tanpa penerangan. Dia hanya membawa tas kecil berisi dompet yang akan digunakan untuk membeli obat. Dia merogoh tas kecilnya, tapi HP-nya tidak ada. Dia lupa kalau dia sudah menyerahkannya kepada Warsiti. Kartini mempercepat langkahnya agar cepat sampai di tujuan. Di tengah jalan dia melihat seseorang tergeletak di jalan dengan kaki terluka dan berdarah. Mbak, tolong mbak. Saya baru saja kecelakaan mbak. Tapi mas, apa yang harus saya lakukan? Mbak, saya hanya perlu sampai ke jalan besar itu mbak. Saya sudah meminta rekan saya untuk menjemput, tapi nanti mobilnya tidak bisa masuk ke sini. Jadi saya minta tolong mbak, bantu saya sampai ke sana. Laki-laki itu tampak sangat kesakitan. Melihatnya sebenarnya Kartini agak ragu. Dia berperawakan kecil dengan baju yang dekil. Mungkin memang benar dia bekerja bangunan, pikir Kartini. Tapi bagaimana saya bisa menolong Anda sedangkan... Begini mbak cukup membantu saya berdiri dan memegang tangan saya. Saya masih bisa menyeret kaki saya kok. Baiklah. Dia membantu orang itu untuk berdiri, kemudian memeganginya menuju jalan besar kembali. Kartini tidak menaruh curiga, baginya semua orang baik seperti dia. Tidak berapa lama sebuah mobil parkir di depan mereka. Terima kasih ya mbak sudah membantu saya. Ini adalah teman saya yang sudah menjemput. Dia mengucapkan itu kepada Kartini. Iya mas, gak apa-apa. Kita juga harus selalu saling tolong-menolong dimanapun berada. Tapi boleh saya minta tolong gak mbak? Apa mas? Tolong bukakan pintu itu dan tolong periksa apakah ada sesuatu yang ada di sana. Saya takut nanti ada sesuatu yang aku duduki. Laki-laki itu kemudian menunjuk pintu mobil. Tanpa curiga, Kartini membukakan pintu mobil dan masuk, kemudian melihat kursi belakang dan membersihkannya. Belum sempat dia keluar, dia merasakan susah bernafas dan kepalanya terasa berat. Laki-laki tadi tidak benar-benar sakit. Itu hanya untuk mengelabui orang-orang kalau mereka memang kenal, sehingga tidak ada yang curiga kalau itu sebuah penculikan. Kartini tertidur di kursi belakang sebuah mobil. Mobil itu kemudian melaju ke arah tempat yang ditunjukkan oleh Kusno. Laki-laki di samping Kartini mengambil sebuah HP dan menelpon Kusno. Ikan sudah masuk di dalam perangkap bos. Dia tersenyum aneh. Bagiannya sudah selesai. Tinggal menyerahkan wanita itu ke anggota yang lain. Entah apa rencana Kusno setelah membawa Kartini. Dua orang laki-laki akan membawa Kartini ke tempat di mana Kusno berada.
Baru berjalan beberapa meter dari tempat penculikan, mereka dihadang oleh seseorang pemuda. Mohon maaf, sepertinya bapak-bapak harus putar balik karena di depan sedang ada kegiatan masyarakat, sehingga terpaksa jalan kami tutup. Kamu siapa? Hah? Berani-beraninya menghalangi jalan kami. Minggir atau aku tabrak semuanya. Maaf Pak, saya hanya salah satu panitia, jadi kami mohon kerjasamanya Bapak agar Bapak mau putar balik. Kalaupun Bapak tidak percaya, silahkan Bapak ikut saya. Nanti saya akan menunjukkan kepada Bapak lokasi acaranya. Pemuda itu dengan santai. Laki-laki itu pun mengikutinya karena dia tidak percaya ada acara malam-malam begini. Sedangkan untuk putar balik bisa memakan waktu lebih lama. Kusno pasti akan menghajar mereka habis-habisan kalau tahu mereka tidak becus bertugas. Laki-laki yang berada di samping Kartini mulai gelisah. Dia menunggu rekannya, tapi tidak ada tanda-tanda kembali. Padahal dia sudah menunggu hampir 1 jam. Dia takut kalau Kartini bangun sebelum mereka sampai ke tujuan. Dia mengguncang tubuh Kartini dan memastikan dia masih pingsan. Laki-laki itu kemudian menyusul rekannya. Aroma minyak kayu putih menusuk hidung Kartini. Kali ini dia merasakan tubuhnya terbaring di atas kasur yang empuk. Dia merasakan sedikit pusing dan tidak mengingat apapun. Matahari bersinar menembus jendela sebuah kamar. Tidak lama dia mendengar sebuah pintu terbuka dan seorang gadis masuk ke kamar itu dengan membawa secangkir teh hangat. Kartini merasa sangat asing. Dia berada di sebuah kamar dengan nuansa warna pink dan juga beberapa boneka ada di atasnya. Alhamdulillah, kamu sudah siuman, Kar. Maaf, saya berada di mana ya? Dan Anda siapa? Minum dulu. Nanti aku ceritakan detailnya. Ini aku Fatimah, teman kamu dulu. Kamu gak ingat? Kartini melihat gadis cantik di depannya. Gadis itu mengenakan hijab dan berwarna putih bersih, juga menggunakan gamis yang pas dengan badannya. Fatimah? Iya, ini aku, Kar, teman kamu. Bagaimana saya bisa ke sini, Fatimah? Kartini belum bisa menyadari bahwa ada bahaya yang mengancam dirinya. Dia masih berpikir kalau dia hanya kelelahan karena seharian jalan-jalan dan dia tertidur saat membantu orang. Panjang ceritanya. Jadi tadi malam tiba-tiba saja ada nomor yang menelponku. Ternyata ibu kamu, Kar. Dia nelpon ke nomorku. Untungnya semenjak lulus SMA, aku tidak pernah ganti nomor. Beberapa tahun lalu Fatimah memang pernah tinggal di desa Kartini dan bersekolah di sekolah yang sama dengan Kartini sewaktu SMA. Tapi ketika lulus, dia harus ikut orang tuanya ke kota untuk kuliah. Jadi orang tuanya membuka usaha di kota. Bahkan mereka pernah bertangisan ketika berpisah. Ibu kamu menelponku dan mengatakan kalau kamu belum pulang ke rumah. Dia sangat khawatir terjadi sesuatu sama kamu. Aku tahu kamu Kartini. Kamu tidak mungkin berani pergi sejauh ini sendirian. Bagaimana dengan si mbokku, Fat? Aku harus segera pulang. Aku tidak mau si mbok khawatir dan sedih karena aku tidak di rumah. Kartini berdiri dan merapikan pakaiannya. Dia bersiap akan berjalan keluar. Tenanglah Kartini, aku sudah memberikan kabar bahwa kamu di sini bersamaku. Jangan khawatir, tenanglah. Pulihkan tenagamu dulu. Tapi bagaimana kamu bisa menemukanku? Ibumu sangat panik dan dia bilang kamu bersama Warsiti. Jadi aku berinisiatif untuk melihat media sosial Warsiti dan kebetulan ada salah satu foto tempat yang aku kenal. Kartini mengingat kalau memang Warsiti suka mengunggah foto-foto, apalagi semenjak dia berhasil membeli HP yang lumayan canggih dari hasil kerja keras dia di toko kelontong. Aku hanya mengingat kalau aku menolong seseorang yang terluka kakinya. Dan setelah mobil itu datang, aku tidak ingat apa-apa lagi. Tenangkanlah dirimu, Kartini.
Nanti kalau sudah siap akan aku ceritakan semuanya. Di sebuah gudang tua yang penuh debu, seorang laki-laki memegang batang rokoknya. Dia duduk dengan sangat tidak tenang. Menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan baginya. Mengapa mereka belum datang juga? Sialan, kemana mereka? Awas saja kalau mereka sampai kembali. Aku tidak akan segan-segan menghukum mereka. Suara Kusno menggelegar, mengisi seluruh ruangan. Dia masih memikirkan rencananya ketika Kartini sampai. Sudah 2 jam semenjak Warsiti pulang ke rumah tanpa Kartini. Wanita setengah baya itu semakin khawatir. Dia membuka HP-nya dan menelpon semua teman Kartini yang dikenalnya. Berbekal HP jadul, dia hanya mampu menelpon dan mengirim pesan. Bang, tolongin Fatima dong bang, anterin Fatima nyari teman Fatima. Teman? Sejak kapan kamu punya teman? Bukannya cepet-cepet dia malah gangguin Fatima. Teman aku bang, teman di desa dulu. Aku takut dia kenapa-napa. Ayo dong bang, please. Nanti kalau sampai dia kenapa-napa, abang pokoknya yang tanggung jawab. Kok aku sih? Ya sudah deh, kamu tunggu, aku ganti baju dulu. Kemudian mereka langsung melesat ke kota. Namun tidak menemukan Kartini. Kamu yakin teman kamu ada di sini? Iya bang, masalahnya dia belum pulang, kata ibunya. Ya bisa aja kan, dia kemana gitu, orang dia sudah besar. Dia gadis kampung bang, pasti dia takut kalau kemana-mana sendirian. Lagian dia juga pasti gak hafal daerah sini. Pemuda itu tak punya pilihan lain selain menuruti adiknya. Karena Fatima kelihatan sangat panik, dia tidak tega kalau membiarkannya begitu saja. Bang Ilham, itu deh tokonya. Abang tunggu di sini bentar ya. Maaf kek, apa kakek melihat gadis ini? Fatima yakin kecantikan Kartini sangat menonjol. Pasti orang yang melihatnya akan langsung mengenalinya. Tadi aku melihat dia ke sana, kemudian berjalan ke arah sana, terus kembali lagi dan masuk ke sebuah mobil. Kakek itu menjawab apa yang dia lihat di depannya. Memang banyak yang lalu lalang, tapi dari kecantikan Kartini, pasti semua orang sulit untuk tidak mengingatnya. Kalau boleh tahu mobilnya ke arah mana ya kek? Ke sana, belum lama kok. Terima kasih ya kek, kalau boleh tahu mobilnya seperti apa? Kakek itu menjelaskan. Fatima ingat kalau tadi ia berpapasan dengan mobil yang hampir sama. Terima kasih ya kek. Akhirnya Ilham memutar balik mobilnya, kemudian mencari jalan alternatif sehingga dia bisa mencegat mobil penculik tersebut. Terus kita harus bagaimana bang? Kamu tidak usah khawatir, aku akan mencari cara agar aku bisa mengalihkan perhatian mereka. Dan kamu bersiaplah menyelamatkan teman kamu dan memasukkannya ke mobil ini. Gimana, kamu siap? Siap bang. Sebelumnya Ilham mencari tanda ada perbaikan jalan sehingga dia bisa memblokir jalan tersebut. Setelah mobil penculik itu lewat, dia kembali memasang tanda tersebut agar tidak ada orang yang lewat. Ilham segera mencari jalan untuk sampai ke tempat yang mungkin akan dilewati mobil penculik dan segera memasang bangku panjang untuk menghalangi jalan mereka. Tanpa merasa curiga, mereka berhenti dan Ilham bisa melanjutkan rencananya. Kusno sudah tidak sabar. Kemudian dia dan anak buahnya pergi untuk memeriksa di mana keadaan anak buah yang membawa Kartini. Mereka akhirnya menemukan mobilnya yang terparkir. Dan anak buahnya menemukan kalau 2 orang yang bertugas menculik Kartini dalam keadaan pingsan dan tangan terikat. Sialan, siapa yang berani-beraninya melawanku? Kusno geram dan menendang sesuatu yang ada di depannya. Warsiti membuka belanjaannya. Dia sangat puas dengan apa yang dipilihnya hari ini. Duit yang baru dia dapat dari Kusno untuk tugasnya membawa Kartini ke kota cukup lumayan. Bukan seperti gajinya yang kerja di toko yang sangat kecil, tidak sesuai dengan kemauannya yang mau tampil modis. Warsiti mengingat lagi Kartini, apa yang mungkin terjadi padanya. Semoga saja Kusno bisa melakukan rencananya.
Warsiti telah dikuasai perasaan iri dengki dengan Kartini. Karena setiap orang yang dia suka lebih menyukai Kartini. Apalagi sekarang dia mendengar Kartini dilamar oleh Pandu. Pasti nanti hidup Kartini akan semakin mudah karena dinikahi orang kaya. Warsiti yang memendam iri dengki semakin berkobar kebenciannya. Oleh karena itu dia memprovokasi Kusno karena tahu Kusno sudah lama menginginkan Kartini. Dia kemudian menyimpan barang-barang belanjaannya dan sangat penasaran dengan apa yang dilakukan Kusno. Apakah dia sudah menjalankan rencananya dengan baik? Dia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Akhirnya dia nekat menelpon Kusno. Sial, siapa yang berani melakukan ini? Kusno sangat murka melihat kedua anak buahnya babak belur dalam keadaan terikat. Kalian kenapa bisa seperti ini? Maaf bos, dia terlalu kuat bos. Kalian terlalu bodoh, percuma aku bayar kalian mahal-mahal. Menculik gadis kampung aja, kalian tak becus. Warsiti mendengar dari Kusno kalau rencana mereka gagal. Warsiti sangat kecewa dengan Kusno. Bagaimana bisa dia gagal dan siapa yang membantu Kartini? Malam ini dia tak bisa tidur, memikirkan bagaimana rencana dia selanjutnya. Dia mengingat satu nama orang pintar. Apakah dia akan meminta bantuannya? Warsiti masih menimang ide tersebut. Seorang wanita setengah baya menanti sebuah kabar tentang Kartini. Dia sangat berharap Fatima menemukannya. Dia hanya mondar-mandir di kamar Kartini, karena bagaimanapun dia tidak bisa istirahat sebelum mendengar kabar tentang anaknya, Kartini. HP di tangannya berbunyi, dia buru-buru mengangkatnya. Assalamualaikum. Halo nak, apakah kamu menemukan Kartini? Dia langsung bertanya kepada Fatima karena sangat khawatir. Waalaikumsalam, alhamdulillah Bude, saya sudah bersama Kartini sekarang. Tapi saya masih kangen sama Kartini. Apakah boleh Bude kalau Kartini menginap saja di rumahku? Dia lega mendengar berita dari Fatimah. Dia tidak perlu khawatir lagi karena Kartini bersama temannya. Maaf nak, apakah saya bisa bicara dengan Kartini? Anu Bude, Kartini sepertinya kelelahan jadi dia sudah tidur. Ya sudah kalau begitu, terima kasih ya nak telah menjaga Kartini. Iya sama-sama Bude. Fatimah menutup teleponnya. Kartini masih tertidur di pangkuannya sampai mereka memasuki pelataran rumah. Kebetulan waktu itu hanya ada Fatimah dan kakaknya Ilham. Orang tua Fatimah sedang ada acara yang mengharuskan mereka menginap di rumah neneknya. Angkatin dong bang, Fatimah nggak bisa. Akhirnya Ilham mau menggendong Kartini dan membuatnya masuk ke kamar Fatimah. Fatimah menyelimuti Kartini yang kini sudah terbaring di ranjangnya. Dia kemudian menutup pintu kamarnya. Kartini mengangguk mendengar cerita dari Fatimah. Dia beruntung karena Allah mengirim orang yang baik di saat yang sangat tepat. Entah apa yang terjadi jika Fatimah tidak bisa menemukannya. Terima kasih banyak ya Fat, berkat kamu aku bisa selamat. Untuk saat ini aku masih bisa menyelamatkanmu Kartini. Tapi aku masih curiga siapa sebenarnya mereka. Apakah kamu punya musuh? Kamu tahu sendiri kan bagaimana mungkin saya punya musuh. Oh ya, kamu kenapa ada di kota? Kok tidak mengabari aku sih? Maaf Fatimah, aku kesini karena ingin berbelanja kebutuhan sebelum pernikahan. Apa? Jadi kamu sudah mau menikah Kartini? Kartini tertunduk. Pernikahan itu hanyalah sebuah perjodohan, di mana dia dan orang tuanya dipaksa menyetujuinya. Entah bagaimana nasib orang tuanya kalau menolak lamaran juragan seperti dia. Pasti mereka akan mengeluarkan senjata yang lebih menyakitkan lagi. Bukankah kamu seharusnya bahagia Kartini? Fatimah menangkap raut wajah yang berkabut. Entahlah, aku juga bingung apakah aku akan bahagia atau tidak. Tapi aku hanya ingin menyelamatkan orang tuaku. Fatimah memandang wajah sendu Kartini. Dia tidak menyangka
Gadis sederhana yang ada di hadapannya ternyata menyimpan sesuatu yang sangat pelik, di mana dia sendiri masih belum bisa memikirkannya. Apakah ini semua ada hubungannya dengan pernikahan Kartini? Fatimah hanya menduga-duga, tapi sepertinya Kartini akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Warsiti seperti kucing kebakaran. Buntutnya, rencana dia memanfaatkan Kusno untuk mengerjai Kartini telah gagal. Dia khawatir kalau Kusno meminta uangnya kembali. Dia harus memikirkan rencana yang lain agar tidak dituntut oleh Kusno. Aroma nasi goreng yang lezat menyeruak mengusik indera penciuman Ilham. Dia yang selepas subuh menjatuhkan tubuhnya kembali ke kasur, mendadak menjadi terbangun. Dia lupa kalau ada orang lain di rumahnya. Jadi dia keluar masih memakai kaos dan celana pendek. Fat, tumben nih kamu masak pagi-pagi. Astagfirullah bang, mandi dulu Ki, atau aku lempar nih pakai cantong nasi. Fatimah melotot melihat penampilan kakaknya yang berantakan. Belum lagi ada Kartini. Ilham teringat sesuatu, kalau ada orang lain di rumahnya. Dia buru-buru mandi dan berganti pakaian. Ayo Kar, kita makan, nanti abang juga nyusul ke sini kok. Fat, sepertinya aku harus segera pulang, simbokku pasti khawatir. Dan juga masih banyak yang harus aku persiapkan sebelum pernikahan. Kartini duduk di kursi yang ada di samping Fatimah. Baiklah, kalau itu maumu, tapi kamu sarapan dulu ya, nanti aku antar. Aku rasa kamu gak usah repot-repot, Fat. Kamu sudah menolong aku semalam dan itu sudah lebih dari cukup. Kartini mengambil piring dan memindahkan beberapa sendok ke piringnya. Dia tidak enak kalau menolak Fatimah, padahal Fatimah sudah berusaha menjamunya dengan baik. Bang, nanti tolong anterin Kartini ke kampungnya ya. Iya deh, memangnya dia tinggal di mana? Itu bang, rumah kita waktu aku SMA, kan pernah pindah ke sana. Oh, tapi kan nanti aku banyak kerjaan, jawab Ilham. Gak usah Fat, nanti pasti ada angkutan kok yang kesana, jadi gak perlu mengantarkanku. Gak apa-apa kok, aku juga lama gak kesana dan juga aku khawatir kalau mereka masih berusaha menyakitimu. Fatimah terus ngotot mengantarkan Kartini sehingga Kartini tidak bisa menolak. Warsiti masih gelisah di mana keberadaan Kartini. Dia bahkan semalaman kurang tidur karena memikirkannya. Bagaimana kalau Kartini tahu kalau dia sengaja meninggalkannya? Dia pasti kesulitan untuk mendekati Kartini. Warsiti melihat HP Kartini yang dibawanya. Dia berniat mengembalikannya untuk mencari informasi apakah ibunya Kartini sudah menemukan keberadaan Kartini. Warsiti langsung ke rumah Kartini. Dia melihat ibu Kartini sibuk menyiapkan makanan. Bude, sibuk ya? Enggak, hanya menyiapkan sarapan buat Pak Demu. Oh iya Bude, Kartini mana ya? Aku mau mengembalikan HP-nya, kemarin kebawa sama aku soalnya. Katanya Kartini mampir dan nginep di rumah temennya, jadi dia mungkin nanti baru pulang agak siangan. Oh, kalau saya boleh tahu temannya siapa ya Bude? Namanya siapa ya? Bude lupa. Kalau nggak salah Fatimah. Teman kamu juga itu loh waktu SMA. Dada Warsiti seketika bergemuruh karena sudah lama dia tidak mendengar kabar tentang Fatimah. Bahkan dia sudah tidak menyimpan nomor Fatimah. Baginya Fatimah juga sama dengan Kartini. Fatimah gadis kaya yang sangat modis dan baik. Bahkan Fatimah sering mentraktir makan ketika sekolah. Tapi kecantikan dan kekayaannya justru menimbulkan benih iri hati di hati Warsiti. Kini dia tahu siapa yang membantu Kartini dan memikirkan siasat apa yang bisa dia jalankan. Kalau gitu Warsiti pulang dulu ya Bude. Loh, kamu gak sarapan di sini dulu? Warsiti sudah tidak mendengar kata yang diucapkan ibunya Kartini. Kartini, apa kamu baik-baik saja, Nduk? Si Mbok khawatir terjadi sesuatu sama kamu. Alhamdulillah semua baik karena ada Fatimah, Mbok. Ibunya sedikit heran.
dia tidak menemukan Fatimah. Tapi ada seorang pemuda tampan yang bersama Kartini. "Kenalin Mbok, ini Bang Ilham, kakaknya Fatimah. Tadi Fatimah bilang ada urusan penting. Dia ada kuliah yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dia yang mengantarkan Kartini." "Oh, ya sudah, ayo masuk dulu. Kalian pasti capek berjalan jauh." Warsiti masih merenung ketika sebuah mobil memasuki halaman rumah Kartini. Dia sangat penasaran dengan siapa yang mengantarkan Kartini. Dia perlahan mendekat dan mengendap untuk melihat lebih dekat. Apa mungkin itu Fatimah yang mengantarnya? Kalau benar Fatimah, dia akan datang dan berpura-pura kaget dengan Fatimah. Warsiti berada di balik sebuah pohon besar di pekarangan Kartini sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dia melihat ada seorang laki-laki di dalamnya. Seorang pemuda tampan yang bahkan selama ini belum dikenalnya. Dia melihat lebih dekat pemuda itu, membukakan pintu mobil buat Kartini, juga berdiri di samping Kartini. Dia mengingat sesuatu dan mempunyai sebuah ide licik yang terlintas di benaknya. Pernikahan Kartini dengan putra juragan tanah sebentar lagi. Warsiti sekarang tahu bagaimana cara menggagalkan. Dia sudah lama mengincar Pandu karena kekayaannya. Sayang Pandu sama sekali tidak pernah menghiraukannya. Yes, aku bisa membalasi Pandu sombong itu. Wanita yang selama ini dia kagumi akan mengkhianatinya. Pohon yang rindang berhasil menyamarkan Warsiti sepenuhnya. Dia mengambil beberapa foto Kartini. Tentu saja dia hanya mengambil foto mereka berdua. Padahal ibu Kartini ada juga di situ. Dia hanya perlu menggeser sedikit sehingga terlihat seolah-olah Kartini hanya berdiri berdua dengan pemuda di sampingnya. Warsiti langsung menghubungi Pandu untuk bertemu dengannya. Pandu tidak merasa curiga karena dia juga sering menitipkan hadiah untuk Kartini melalui perantara Warsiti. Walaupun dia tidak pernah tahu apakah hadiah itu sampai ke tangannya atau tidak. "Aku punya informasi sangat penting. Kamu harus segera menemuiku." Pandu penasaran dengan apa lagi informasi yang diberikan Warsiti. Dia memang mengagumi Kartini, tapi Kartini bukan seperti gadis lainnya yang dengan mudah bisa dia taklukkan. Dengan kekayaan, dia sudah berusaha keras membujuk ayahnya agar mau menekan keluarga Kartini. "Jadi, apa informasi yang kamu dapatkan, hah? Yang jelas bukan informasi yang bagus buat kamu, apalagi kamu yang seharusnya berada di posisi itu. Cepat, aku tidak ada waktu untuk berlama-lama dengan kamu." "Baiklah, tapi apa kamu sudah menyiapkan uang yang aku minta? Kamu tak usah khawatir tentang itu." "Ayo masuk." Simbo mempersilahkan Ilham masuk. Ilham duduk di bangku rumah Kartini. Kartini langsung masuk ke dalam. Dia ke belakang menyiapkan minuman untuk Ilham. Sementara Simbo berbicara dengan Ilham. "Silakan nak, ayo diminum." "Iya, terima kasih. Tapi maaf, saya harus secepatnya kembali karena saya ada banyak urusan." Ilham sangat berhati-hati, takut menyinggung kebaikan ibunya Kartini karena menolaknya. "Ya sudah, nggak apa-apa. Saya sangat berterima kasih telah mengantarkan Kartini dengan selamat." Ilham langsung meninggalkan rumah itu. Dia tahu Kartini sebentar lagi akan menikah, jadi tidak baik baginya di sana. Sebenarnya bisa saja Kartini naik kendaraan umum, tapi mengingat kejadian itu, Fatimah memaksanya mengantarkan Kartini. "Apa benar semua itu?" ucap Pandu sekali lagi ketika mendengar Kartini bertemu dengan seseorang dari kota. "Aku rasa kamu cukup pintar untuk menilai foto ini. Kartini itu tidak selugu yang kamu bayangkan, Pandu." Mulut Warsiti terus mengompori Pandu. Laki-laki yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan dengan Kartini. Kebahagiaannya bisa meminang gadis tercantik di desa telah sirna. Berganti amarah dan kebencian yang mendalam. Dia merasa terhianati karena percaya dengan seseorang. Dia sudah gelap mata. Apapun yang baik sudah tidak tampak lagi. Pandu menggebrak meja dengan kilat mata yang menyala.
Aku sudah habis banyak untuk mendapatkan Kartini. Warsiti terdiam. Dia membetulkan tas imitasi yang dibelinya di kota. Dia sedikit lega, merasakan ada sesuatu yang bertambah, membuat tas itu sedikit menggelembung. Kartini berjalan menyusuri jalan desa. Sekarang orang-orang melihat dia dengan cara berbeda. Tidak ada sambutan hangat dan senyum ramah kepadanya. Dia berusaha menyapa, tapi semua orang mengacuhkannya. Dia sadar ini bukan salahnya, tapi rumor tentang dia bukan gadis baik-baik mulai menyebar. Kusno kembali ke desa setelah gagal menculik Kartini dan menjalankan rencananya. Berita tentang gagalnya pernikahan Kartini membuat Kusno senang. Setidaknya sekarang dia berada di atas awan untuk bisa mendekati Kartini lagi. Kartini masih belum menyadari ada bahaya yang mengancam dirinya. Kartini merasa sangat sedih. Bagaimanapun hal itu pasti akan berdampak kepada keluarganya. Kamu mau kemana, Kartini? Maaf, permisi, saya ada urusan. Kartini sedikit merasa risih. Gagal menikah bukan berarti dia gadis sembarangan yang bisa didekati siapa saja. Akhirnya Kartini mempercepat langkahnya. Dan setengah berlari, Kusno masih tetap mengikuti di belakangnya. Entah apa yang ada di pikirannya. Hamparan sawah yang menghijau menjadi pemandangan pagi yang biasa. Pagi itu Kartini terus mempercepat langkah hingga dia sampai di sebuah jembatan. Untungnya Kusno sudah tidak terlihat lagi. Kartini berhasil mengecohnya dengan melewati jalan-jalan kecil yang hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Kartini mengatur nafasnya dan berdiri di pinggir jembatan. Warsiti tersenyum puas. Kali ini dia bisa menyingkirkan Kartini dengan mudah. Setelah itu pasti akan sulit bagi Kartini mendapatkan jodoh. Dia membuka cermin dan berkaca, melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah yang biasa saja, tapi dia merasa sangat cantik. Dia mungkin saja bisa mendekati Pandu ketika menyingkirkan Kartini. Bukan karena tidak mengetahui perangai Pandu, tapi karena harta orang tua Pandu yang membuatnya ingin mendekati dia. Dia terkejut ketika melihat motor Kusno datang. Dia panik karena Kusno pasti akan menarik motor yang dia pinjamkan, serta uang yang kemarin dia berikan untuk membuat Kartini bisa diculik. Kusno, ada apa kamu kemari? Hari ini aku gagal lagi menangkap Kartini. Jadi kamu masih menginginkan Kartini? Warsiti berpura-pura agar Kusno percaya dengannya. Aku harus menjadikan dia sebagai istriku, bagaimanapun dan dengan cara apapun. Baiklah, kamu tahu kalau aku akan selalu membantumu, asalkan. Bagaimana kalau kita mencari orang yang bisa membuat Kartini jatuh cinta sama kamu? Maksud kamu? Bagaimana kalau kita mencari orang pintar yang bisa membuat Kartini tergila-gila padamu? Kusno berpikir sejenak. Dia sudah mencari banyak cara untuk mendapatkan Kartini. Tapi apakah harus dengan cara itu? Tapi bukankah nanti Kartini tidak tulus mencintainya? Tapi membayangkan bisa bersanding dengan Kartini membuatnya mempertimbangkan hal itu lagi. Apakah kamu tahu di mana tempatnya? Warsiti tersenyum. Sepertinya Kusno akan terjebak di dalam perangkapnya. Ilham sangat panik. Dia sejenak berpikir apakah dia mau melakukan sesuatu yang aneh. Dia berusaha menolong Kartini. Dia pikir Kartini akan melompat dari jembatan. Dia bergegas menolongnya. Dia menarik Kartini sehingga Kartini turun dari tempatnya. Kamu baik-baik saja? Ilham bertanya kepadanya. Kartini tampak sangat terkejut. Dia menoleh, tapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah Ilham. Kak Ilham, kenapa ada di sini? Ilham tersipu malu. Dia tidak menyangka kalau gadis itu adalah Kartini. Oh maaf, ternyata kamu. Aku kira kamu akan... Kartini tersenyum sampai menampakkan deretan giginya yang putih.
Ini membuat Ilham semakin terpesona. Andai saja. Angin berhembus menerpa dedaunan. Jembatan itu memang berada di atas, sehingga bisa melihat dengan jelas area persawahan yang ada di bawahnya. Aku gak mungkin melakukan hal seperti itu. Memang aku sedang banyak masalah. Tapi aku masih punya iman untuk selalu menghargai hidup. Ucap Kartini yang semakin membuat Ilham penasaran. Aku tahu, maaf, aku telah mendengarnya dari Fatimah. Semua gara-gara aku, hidup kamu jadi seperti ini. Ilham memang mendengar desas-desus tentang batalnya pernikahan Kartini, juga melalui Fatimah. Fatimah adalah salah satu orang yang bisa dia percaya. Terima kasih, tapi ini benar-benar bukan salah kamu, Bang. Memang mungkin garis hidupku seperti ini. Aku justru berterima kasih karena kamu telah menolong saya dan juga menyelamatkan hidup saya dari orang seperti Pandu. Kartini sudah tidak menutupi lagi isi hatinya. Entah mengapa melihat Ilham sepertinya dia orang baik. Kartini mulai mempercayainya. Tapi sebenarnya aku masih khawatir terjadi sesuatu dengan kamu. Ilham menjawab datar. Maksudnya? Ingat ketika pertama kita ketemu, Fatimah memaksaku untuk mencarimu, dan aku menemukanmu sudah dibawa oleh orang yang berusaha menculikmu. Apa? Kartini mencoba mengingat lagi kejadian malam itu. Ya, dia tiba-tiba seperti dipaksa masuk ke dalam mobil, tapi dia tidak mengenal mereka siapa. Sayangnya aku tidak mengenal siapa yang menyuruh mereka. Tapi aku yakin hidupmu masih dalam bahaya. Mungkin mereka hanya penjahat biasa. Aku dengar di kota sering terjadi seperti itu. Kartini menghembuskan nafas dengan kasar. Dia tidak ingin berburuk sangka atau menyakiti siapapun. Tapi aku yakin mereka adalah... Ilham berusaha meyakinkan Kartini kalau ada yang mengincarnya. Sudahlah, terima kasih. Sepertinya aku harus pulang. Usir mereka dari sini, usir! Suara seseorang melengking, mengomandani warga untuk berkerumun di rumah Kartini. Rumah Kartini tampak porak-poranda, dilempar bebatuan. Orang tua Kartini tampak pucat karena ketakutan. Bahkan ayah Kartini mengalami luka di kepalanya karena tertimpuk batu sehingga kepalanya bocor. Kartini telah mencemarkan nama kampung kita. Dia telah membawa pria asing ke sini, ucap salah satu warga. Orang tua Kartini mencoba bertahan, menutup erat pintu mereka. Bahkan Simbok berurai air mata. Kartini masuk dari pintu belakang. Ayo kita pergi dari sini, Pak, sebelum mereka berhasil mendobrak pintu kita. Kartini diikuti Simbok dan bapaknya diam-diam keluar dari rumah melalui pintu belakang. Warsiti keluar mendengar keributan di rumah Kartini. Warsiti kaget karena tiba-tiba saja banyak orang yang datang ke sana. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi kemudian dia mulai mendengar bahwa Kartini akan diusir. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sekalipun karena sebab fitnah bisa juga melenyapkan nyawa seseorang. Warsiti senang sekaligus ketakutan. Dia takut kalau Kartini menyadari siapa sebenarnya dirinya. Dan juga dia tidak mau namanya terseret ke masalah ini. Warsiti kemudian kembali ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Dia takut kalau salah satu dari mereka menerobos masuk. Suasana di luar semakin tidak terkendali. Kartini dan kedua orang tuanya semakin terpojok. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan ada komando untuk membakar rumah Kartini. Karena besarnya gosip mengenai Kartini, bahwa Kartini adalah gadis yang tidak baik. 1000 kebaikan bahkan tertutup dengan satu fitnah yang belum jelas kebenarannya. Ayah Kartini merasa sangat ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tubuh rentanya tidak mungkin mampu menghadapi keberingasan mereka. Ayah Kartini dengan tatapan kosong berlindung di bawah meja, dengan diiringi isak tangis ibunya. Kartini bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Bakar saja rumahnya, bakar!
Entah dari mana datangnya suara yang memprovokasi, sehingga dari lemparan batu mereka meringsek maju, membawa obor. Mereka hampir saja membakar rumah Kartini, kalau saja tidak ada sirine polisi yang datang mendekati mereka. Mereka lari ketakutan, tak tentu arah, meninggalkan rumah Kartini. Suasana hening dan mencekam. Mereka hanya duduk bertiga, menyaksikan puing-puing rumah yang berantakan. Bahkan batu-batu berserakan, ada yang mengenai kaca. Ayah Kartini hanya diam dengan tatapan kosong. Betapa kerja kerasnya selama ini hancur dalam sekejap. Ibu Kartini masih terisak. Pintu depan masih dalam keadaan tertutup. Seseorang berusaha mendobrak pintu belakang dan berhasil. Fatimah langsung berlari memeluk Kartini. "Ayo Kar, kita harus segera pergi dari sini." Fatimah membimbing Kartini juga kedua orang tuanya ke mobil yang berada di belakang rumah. Ilham berada di sana dan langsung melesatkan mobilnya sejauh mungkin dari desa itu. Pandu tersenyum puas. Pasti Kartini tidak akan bisa berkutik lagi. Kini dia sudah membalas dendam karena pengkhianatan Kartini. Mereka kemudian membubarkan diri dari rumah Kartini tanpa peduli bagaimana nasib yang punya rumah itu. Warsiti berhasil menenangkan diri. Dia berlari ke rumah Kartini karena penasaran. Bagaimana keadaan Kartini sekarang? Apakah dia baik-baik saja atau ada yang terluka? Warsiti akan berpura-pura ikut berbelasungkawa dengan kejadian tersebut. Warsiti melihat rumah Kartini yang berantakan. Beberapa kaca pecah dan batu-batu besar ataupun kecil berserakan di penjuru rumah. Dia mencari sampai ke belakang, bahkan membuka kamar demi kamar, tapi tidak menemukan siapapun. Fatimah dan ibunya bersandar di sebuah kursi ruang tunggu. Di rumah sakit mereka tidak membawa apapun kecuali yang melekat di badan mereka. Kartini berhasil membawa HP-nya, walaupun retak karena terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Salah kita apa, Nduk? Simbok masih terisak di dada Kartini. Kartini hanya mematung, dia khawatir terjadi sesuatu dengan ayahnya. Kartini melihat sorot ketakutan di mata ayahnya. Pasti ayahnya ingin melindungi mereka berdua. "Kar, kamu di sini dulu ya, aku mau keluar mencari sesuatu. Kalian pasti belum makan." Fatimah meninggalkan mereka, sedangkan Ilham mengurus semua administrasi yang dibutuhkan. Ada sebuah panggilan untuk masuk ke dalam. Kartini melepaskan pelukan Simbok dan menyuruhnya menunggu. "Simbok di sini dulu, biar Kartini yang masuk." Kartini tahu Simboknya juga masih syok dan dia membiarkan Simbok beristirahat dulu. Kartini juga khawatir kalau terjadi sesuatu dengan ayahnya, membuat Simbok semakin terguncang. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, akhirnya Kartini menikah dengan Ilham. Mereka telah sah menjadi suami istri. Ya, setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit, keluarga Kartini diboyong pulang ke rumah keluarga Fatimah. Dan tanpa disangka-sangka, Bang Ilham melamar Kartini. Dan Kartini pun menerima lamaran Bang Ilham karena dia percaya bahwa Bang Ilham bisa menjadi imam yang baik untuk dirinya. Dan sekarang keluarga mereka menetap di kota bersama keluarga Fatimah. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.